Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang saat ini mungkin berada di Jogja atau juga di rumah masing-masing. Nah, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan secara online. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kelima. Saya masih membahas tentang intervensi Human Resource Management, khususnya berkaitan dengan Human Resource Planning atau perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi. Sebelum saya membahas tentang materi hari ini, saya akan coba mengingatkan kembali tentang aktivitas Human Resource Management. Nah, di dalam aktivitas Human Resource Management ada beberapa aktivitas, diantaranya adalah analisis dan desain kerja, Human Resource Planning, Recruiting, Selection, Training and Development, Kompensasi, Performance Management, dan Employee Relation. Aktivitas-aktivitas ini akan nanti dibahas di dalam intervensi Human Resource Management. Saya singgung sedikit mengenai analisis dan desain kerja. Salah satu aktivitasnya adalah analisis jabatan yang sudah dibahas pada minggu kemarin. Masih ingat apa hasil dari analisis jabatan? Ya, hasilnya adalah job description, job spesifikasi, dan job evaluasi. Job spesifikasi dan job description nanti akan terkait ketika kita membahas recruiting dan seleksi. Kemudian job evaluasi itu akan terkait dengan materi kompensasi yang akan disampaikan setelah ujian tengah semester. Dan baiklah, pertama saya akan jelaskan apa tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah pertama, memahami pentingnya perencanaan SDM. Yang kedua adalah memahami proses rekrutmen dan seleksi. Dan yang ketiga adalah memahami peran rekruter dalam rekrutmen dan seleksi karyawan. Baik, saya akan membahas pada materi yang pertama adalah perencanaan SDM atau Human Resource Planning. Apa itu Human Resource Planning atau perencanaan SDM? Jadi perencanaan SDM adalah satu kegiatan untuk melakukan peramalan kebutuhan SDM, baik berkaitan dengan jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Bagaimana proses SDM dilakukan? Dalam perencanaan SDM, pertama kita lakukan adalah analisis lingkungan eksternal, kemudian kita menganalisis lingkungan internal atau kondisi perusahaan. Kemudian kita yang sangat penting adalah mengetahui perencanaan strategik. Nah, perencanaan strategik ini akan berpengaruh terhadap perencanaan SDM. Sehingga perencanaan SDM yang dibuat itu harus selaras dengan perencanaan strategik. Nah, di dalam perencanaan SDM itu ada aktivitas bagaimana meramalkan kebutuhan SDM, kemudian bagaimana mengetahui ketersediaan SDM, kemudian melakukan analisis untuk membandingkan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM. Dari hasil analisis itu akan menghasilkan pertama, ketika permintaan sama dengan penawaran, berarti tidak ada aktivitas. Kemudian ketika ada surplus karyawan dan
kekurangan karyawan. Saya akan membahas secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi SDM ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi SDM yang pertama adalah kita menganalisis kebutuhan eksternal. Mengapa itu penting? Karena lingkungan atau environmental itu selalu berubah. Tahun ini dengan tahun kemarin berbeda. Bahkan perubahannya pun bisa secara mendadak dan di luar perkiraan kita semua. Seperti yang terjadi pada situasi saat ini. Apakah kita memperkirakan bahwa Indonesia mengalami satu epidemi istilahnya penyakit epidemi COVID-19 yang berawal dari negara Cina sampai akhirnya masuk ke Indonesia. Nah, wabah ini makin meluas dan meningkat, akhirnya pemerintah memberikan kebijakan yaitu dilakukan social distancing atau membatasi sosial dengan orang lain, kemudian work from home ya, kerja dari rumah atau melakukan aktivitas dari rumah, salah satunya ya kita belajar secara online ini. Itu sama sekali kita tidak menduga akan terjadi seperti itu. Nah, meskipun kondisi ini berkaitan dengan masalah kesehatan ya, tetapi dampaknya sangat besar dan sudah mengganggu kestabilan ekonomi di Indonesia maupun di dunia. Nah, sehingga ini juga akan berpengaruh dengan kondisi bisnis pada banyak perusahaan. Hampir 3 bulan ini mungkin ya, dengan perpanjangan sampai 19 Mei ini banyak aktivitas yang menjadi aktivitas bisnis menjadi tidak optimal. Nah, perubahan lingkungan ini akan menjadi kendala pada satu perusahaan atau bisa juga menjadi peluang. Nah, seperti kondisi saat ini, situasi saat ini yang mengalami permasalahan adalah pada bisnis yang terkait hubungan melibatkan hubungan orang lain. Salah satunya adalah rumah makan ya, kemudian mall ya, pertokoannya ada di mall, toko pakaian dan sebagainya ya. Karena kita ada kebijakan kita tidak membatasi untuk keluar rumah, sehingga itu akan berpengaruh terhadap tadi ya bisnis makanan ya. Biasanya kita mencari makan, kemudian pasti di situ akan banyak orang. Dan kondisi saat ini yang kita rasakan ya di Jogja, mungkin juga di manapun, banyak kalau di Jogja banyak mahasiswa yang pulang ke daerah, otomatis orang yang mencari makan juga semakin sedikit. Nah, ini sudah terasa sekali pada warung makan yang ada di dekat rumah saya sudah mengeluhkan omsetnya atau pendapatannya menurun. Bagi dia itu menjadi sangat penting karena kan untuk usaha itu butuh modal. Berarti dia harus membayar pinjaman pada bank. Nah, ini tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi bisnis karena lalu pertukaran uang itu menjadi lambat ya. Nah, dampak berikutnya kalau kondisi seperti ini agak lama, kemungkinan warung makan itu akan merumahkan beberapa karyawan karena kondisi keuangan yang terbatas, dia sudah tidak mampu untuk membayar gaji karyawan. Nah, itu berarti menjadi ancaman ya. Tetapi
ada perusahaan lain yang ini adalah menjadi peluang. Ya, karena ada kebijakan social distancing, membatasi orang keluar rumah. Yang paling dibutuhkan sekarang ini adalah pemberian secara online. Ya, bisnis online ini menjadi booming ya, banyak yang seperti Tokopedia, Shopee dan sebagainya itu menjadi meningkat kebutuhannya karena orang lebih memilih untuk belanja secara online. Ya, kita nggak perlu ke toko pakaian, tapi kita bisa mencari lewat online. Nah, dampak dari meningkatnya kebutuhan untuk memberi secara online adalah bisnis yang berpengaruh adalah pengiriman barang seperti JNE, kantor pos. Tentunya banyak barang-barang yang dikirim melalui JNE dan kantor pos. Nah, ini menjadi satu peluang. Nah, kemudian sekarang ini juga yang paling seandainya tidak dibatasi orang itu untuk keluar rumah ya, untuk dalam berinteraksi dalam jumlah banyak, ini yang paling booming adalah perusahaan masker ya. Sekarang ini kan mencari masker akan sangat sulit dan hampir semua orang membutuhkan. Jadi ini produksinya meningkat berlipat-lipat. Tetapi karena kondisi atau kebijakan bahwa membatasi orang keluar rumah, nah mungkin juga terjadi suatu kebijakan di perusahaan untuk dalam proses produksi jumlah karyawan yang masuk juga akan dibatasi. Nah, sehingga meskipun kebutuhannya banyak sekali, tetapi mungkin tidak bisa menghasilkan dalam jumlah yang sangat besar. Ya. Karena tadi ada masalah yang pembatasan jumlah karyawan yang masuk. Nah, ini tadi itu adalah perubahan faktor lingkungan yang bisa menjadi ancaman atau juga bisa menjadi peluang bagi bisnis yang tertentu. Nah, faktor lingkungan itu ya diantaranya adalah pengaruh pemerintah. Ya. Pengaruh pemerintah ini di sini terkait dengan peraturan pemerintah yang berdampak pada tenaga kerja. Contohnya adalah kalau pemerintah membuat kebijakan untuk menaikkan UMR, upah minimal regional, ya, tentunya itu akan berdampak kepada kenaikan biaya bagi perusahaan. Sehingga ketika perusahaan itu membutuhkan tambahan tenaga kerja karena peningkatan produksi atau peningkatan kebutuhan dari konsumen, tentunya juga harus mempertimbangkan dengan adanya kenaikan UMR tadi. Ya. Kemudian bisa jadi ada kebijakan yang berkaitan dengan bisnis perusahaan. Contohnya, misalnya pemerintah memberikan kebijakan untuk menaikkan pajak import, barang import. Nah, ini akan berdampak kepada perusahaan yang bahan bakunya adalah import dari luar negeri. Ya. Contoh misalnya mobil ya, mobil yang harus dirakit dan bahan bakunya dari luar negeri. Kenapa ini berpengaruh? Karena pajak peningkatan ada aturan kenaikan pajak import berarti akan berpengaruh terhadap biaya produksi yang berdampak kepada harga jual tentunya naik. Nah, ancaman bagi perusahaan ya, karena ada juga mobil yang memang dalam memproduksi bahan bakunya bisa dibuat di Indonesia ya, sehingga tentunya harga jual mobil menjadi lebih murah
Dan tentunya nanti juga akan berdampak pada jumlah peminat pada mobil tadi yang yang bahan bakunya dari luar negeri, karena harga jualnya lebih tinggi, kecuali kalau memang orang itu sangat suka ya dengan merek tertentu, berapapun harganya tentunya akan dibeli, tapi itu jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Nah, itu tadi ya peluang dan hambatan. Tetapi bagi perusahaan tadi yang barang bakunya dari Indonesia tidak ada masalah. Nah, kemudian berikutnya adalah kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian itu berkaitan dengan adalah resesi ekonomi, tingkat suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kondisi saat ini ya, ini akan berpengaruh pada ekonomi secara global yang diakibatkan karena wabah dari virus ya, supaya tidak menyebar, sehingga negara membatasi keluar masuknya orang ya ke negara kita ya, negara atau dari negara Indonesia ke luar negeri. Transportasi juga terbatas ya. Sehingga kalau kita lihat di Jogja ya, dengan adanya pembatasan ini tentunya sangat berpengaruh dengan perhotelan ya, kemudian bisnis makanan dan sebagainya ya. Kalau kita bayangkan pada saat libur dalam kondisi biasa, orang yang datang di Jogja sangat banyak, dan itu keuntungan bagi hotel, rumah makan, dan perputaran ekonomi di Jogja itu tentunya sangat tinggi karena banyak orang yang datang dan menggunakan uang di Jogja ya. Nah, ini juga terjadi di luar negeri ya. Orang yang ke luar negeri dibatasi ya. Sehingga orang yang pendatang yang menggunakan uang untuk transaksi di negara tertentu juga menjadi berkurang, dan itu berdampak pada putaran ekonomi. Dan dampaknya adalah sekarang ini nilai dolar naik ya. Dan dengan nilai dolar naik itu juga akan menjadi peluang dan menjadi kendala bagi perusahaan tertentu. Satu contoh tadi, perusahaan yang menggunakan bahan bakunya dari luar negeri, tentunya ini akan juga berpengaruh terhadap harga jual karena dia transaksinya adalah menggunakan dolar dan menjualnya dengan rupiah ya. Nah, dalam waktu tertentu tentunya akan berpengaruh terhadap ekonomi perusahaan, keuangan perusahaan, karena ketika dia harus membeli kembali itu dengan harga yang lebih tinggi ya, dan dijualnya dengan harga rupiah, berarti kan menjadi nilai uangnya menjadi kurang. Nah, tapi perusahaan yang melakukan transaksi dengan dolar ini untung, karena tadinya yang dolar itu harganya adalah misalnya adalah 13, naik menjadi 15, sehingga ketika terjadi transaksi dulunya perkaliannya dikalikan 12.000 ya 13.000, sekarang menjadi 15.000, jadi naik 2.000 ya. Jadi naik 2.000 dikalikan ya berapa transaksi, sehingga itu bisa menaikkan omsetnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masalah pendudukan dan persaingan. Satu contoh adalah persaingan dengan perusahaan lain, persaingan global ya. Mungkin keengganan untuk tenaga untuk kerja untuk pindah ke lokasi tertentu. Nah, ini yang juga lalu lintas yang ada di lalu lintas orang, mutasi dan rotasi di perusahaan itu menjadi terhambat. Ya, satu contoh nih, orang yang sudah ditempatkan di Jogja itu kadang-kadang tidak mau meninggalkan Jogja, meskipun naik dipromosikan pindah ke daerah lain, dia tidak mau, sehingga kan itu menjadi kekurangan
di tempat yang dibutuhkan, tetapi mungkin menjadi lebih untuk daerah tertentu. Ini menjadi permasalahan. Nah, kemudian tadi mengenai persaingan global. Ya, ini satu contoh misalnya pada tahun 2017 negara Cina itu membuat satu kebijakan untuk tidak membatasi import batu bara ya dari negara lain karena dia akan memproduksi sendiri. Dampaknya apa? Dampaknya ini adalah berpengaruh kepada bisnis ya, bisnis perusahaan bisnis tambang. Nah, berarti produksi tambang menjadi menurun karena permintaan berkurang dari Cina. Nah, produksi tambang ini, bisnis tambang itu sangat terkait dengan alat berat. Jadi ada juga dampak istilahnya karambol ya. Satu sisi perusahaan ini berpengaruh, ternyata juga berpengaruh kepada bisnis yang lain. Nah, yang kena dampaknya dengan turunnya bisnis tambang, ya itu adalah alat berat, baik di produksi maupun di perusahaan yang trading ya, penjualan alat berat itu sangat berpengaruh karena kebutuhan alat berat itu untuk tambang tentunya berkurang. Berarti kan pabrik alat berat juga memproduksinya menjadi berkurang ya, turun ya jumlah produksinya. Oke. Nah, kemudian faktor lingkungan internal. Faktor lingkungan itu perubahan yang terjadi di organisasi. Perubahan bisa berorientasi pada pelanggan, bisa terjadinya restrukturisasi atau rekayasa organisasi yang bisa berdampak kepada penambahan jumlah departemen ya. Satu contoh misalnya perusahaan ini berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Karena perusahaan ingin memberikan kepuasan kepada pelanggan, sehingga perusahaan merasa perlu membuat atau membentuk departemen baru yang khusus menangani pelanggan. Baik itu berkaitan dengan komplain, mungkin juga kesulitan-kesulitan pelanggan untuk mendapatkan produk, mungkin berkaitan dengan kebutuhan informasi dan sebagainya, yang tujuannya adalah memberikan kepuasan pada pelanggan. Dengan adanya pembentukan departemen baru, berarti departemen tersebut butuh orang, berarti kan perlu penambahan orang. Tetapi ada juga terjadinya perampingan. Perampingan itu adalah penggabungan dua departemen menjadi satu. Contohnya adalah ketika kondisi bisnis di suatu organisasi dalam kondisi yang sedang tidak bagus, ya, itu juga akan berpengaruh pada departemen Human Resource Development. Nah, di departemen Human Resource Development itu kan sifatnya supporting ya. Itu awalnya ada 3 unit atau 3 bagian. Yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi, kemudian training, dan people development. Nah, karena bisnis sedang tidak bagus, sehingga kebutuhan untuk pelayanan ya, atau kebutuhan untuk pelatihan menjadi berkurang. Nah, karena pelatihan itu tidak banyak aktivitas, sehingga staf yang berada di bagian pelatihan bebannya menjadi berkurang. Nah, supaya beban kerjanya itu merata ya, sehingga perlu ada penggabungan, sehingga ya, ketika digabung training itu digabung dengan bagian yang sejalan. Salah satunya adalah people development, sehingga dibentuklah unit training and development ya. Nah, sehingga dengan ada penggabungan itu, yang tadinya di Human Resource Department itu ada 3 bagian berubah menjadi 2 bagian. 1 rekrutmen dan seleksi, dan tadi training dan development. Berarti
ada satu bagian yang dihilangkan sehingga ada satu kepala bagian yang tidak mempunyai posisi, ya, karena sudah dihilangkan departemennya digabungkan tadi. Nah, sehingga satu kepala bagian ini harus dicarikan solusinya. Apakah mungkin dirotasi ke departemen lain atau bagaimana? Itu adalah faktor lingkungan, ya, eksternal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perencanaan strategik organisasi, yaitu adalah rencana cara strategik yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan. Tujuan di sini adalah ya tadi ya, peningkatan kinerja atau performa perusahaan, ya, atau juga meningkatkan pendapatan, ya. Nah, kemudian dalam perencanaan strategik ini satu contoh misalnya ini, biasanya ini terkait juga dengan kaitannya dengan kompetitor. Nah, biasanya dua perusahaan ini saling mengintip nih, kompetitor kita lagi punya aktivitas apa ya. Nah, supaya tidak mau kalah, satu perusahaan lagi juga mencari cara untuk supaya perusahaan itu selalu satu step di depan dari kompetitor. Nah, ada satu perusahaan, misalnya satu perusahaan ini ingin memberikan peningkatan pelayanan pada pelanggan supaya kalau pelanggan merasakan kepuasan. Kalau pelanggan merasa puas, tentunya akan kembali lagi ketika membutuhkan sesuatu, kembali lagi kepada perusahaan tersebut. Nah, satu contoh ini misalnya pada awalnya perusahaan ini metodenya adalah jadi manual, ya. Jadi ketika pelanggan datang, misalnya ini dealer mobil, pelanggan datang ke dealer menanyakan atau membutuhkan mobil, ya, serinya apa, warnanya apa, gitu kan. Nah, bagian depan biasanya bagian sales, ketika pelanggan datang menanyakan produknya, dia akan bertanya ke bagian logistik atau bagian gudang. Bagian gudang mungkin juga akan menanyakan lagi ke pusat, adakah barang yang dicari oleh pelanggan. Kemudian menunggu dulu informasi dari pusat, baru dia menyampaikan kepada pelanggan, sehingga prosesnya itu menjadi panjang. Nah, untuk mempercepat proses pelayanan, perusahaan merasa perlu membuat sistem informasi produk, ya. Jadi pelanggan yang datang ke perusahaan mencari barang, kemudian sales itu langsung melihat sistem yang ada di komputer, langsung bisa menginformasikan kepada pelanggan apakah produk yang dicari itu tersedia atau tidak. Karena data itu adalah data yang sudah mencakup seluruh perusahaan, ya. Jadi data perusahaan, karena selalu terjadi diupdate ketika ada barang yang keluar, kemudian segera diupdate, ada yang baru datang segera diupdate. Nah, itu kan sehingga informasi itu terbaru dan langsung bisa dilihat di komputer. Itu yang diinginkan perusahaan. Nah, untuk mencapai itu, maka perusahaan membutuhkan karyawan yang mempunyai kualifikasi bisa membuat program. Nah, karyawan yang memiliki kualifikasi bisa membuat program, salah satunya adalah orang yang punya pendidikan IT, ya, ahli di bidang IT, kemudian juga punya pengalaman dalam dia membuat program. Nah, untuk itu perusahaan juga perlu mencari, adakah karyawan yang ada di dalam yang mempunyai kualifikasi yang diharapkan perusahaan. Kalau tidak ada, ya, perusahaan akan mencari orang dari luar. Nah, efek dari adanya sistem itu tadi ada perubahan cara kerja yang tadinya manual menjadi computerized. Nah, sehingga karyawan juga perlu di-upgrade, diberikan pelatihan atau
ketika mencari orang yang bekerja di bagian sales, itu salah satunya harus bisa komputer misalnya itu. Nah, itu adalah juga berdampak di dalam perencanaan SDM. Nah, di dalam perencanaan SDM pertama adalah bagaimana cara meramalkan kebutuhan SDM. Yaitu dalam meramalkan kebutuhan SDM harus dilihat apa sasaran bisnis perusahaan. Ya, perusahaan punya sasaran bisnis apa? Ya tadi misalnya mau mengubah dari mengubah teknologinya dari manual menjadi computerized ya. Kemudian perusahaan punya bisnis mau mengembangkan sayapnya atau menambah bisnis yang lain, mengembangkan pada bisnis yang lain, atau juga mungkin melakukan penambahan cabang di beberapa lokasi ya. Nah, itu adalah sasaran bisnis. Yang kedua adalah perencanaan produksi. Apakah akan meningkatkan produksi, jumlah produksi, atau menurun? Kemudian yang ketiga adalah perubahan teknologi. Tadi yang saya sampaikan tadi adalah perubahan cara kerja dari manual menjadi computerized ya, lebih kepada sistem ya, IT ya, jadi mempercepat proses. Dari faktor-faktor tadi akan menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan, keterampilan karyawan, dan lokasi karyawan yang dibutuhkan organisasi. Jadi karena akan ada pembukaan cabang misalnya di area Kalimantan, berarti akan menambah karyawan tapi untuk area Kalimantan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah prediksi ketersediaan SDM. Nah, di sini adalah perusahaan melihat bagaimana kondisi SDM saat ini ya, bagaimana juga cara mendapatkan SDM yang dibutuhkan. Nah, data apa yang kita lihat ketika di dalam ketersediaan SDM adalah pertama, sumber internal, sumber yang ada di perusahaan itu jumlahnya berapa, skill karyawan apa saja. Nah, tadi kaitannya dengan kualifikasi. Adakah orang IT-nya? Ya. Kemudian berapa yang pensiun? Berapa yang promosi? Ya. Promosi itu adalah berarti ada misalnya dari supervisor menjadi manajer. Sehingga karena si supervisor menjadi manajer sehingga butuh supervisor. Kemudian atau mungkin transfer itu karyawan pindah ke anak perusahaan. Ini biasanya kalau di holding company. Jadi dipindahkan anak perusahaan. Berarti di perusahaan ini ada terjadi pengurangan karyawan ya. Jadi tadi karena transfer, mungkin karena pensiun, bisa juga karena mengundurkan diri dan juga meninggal dunia ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sumber internal, dan yang ketiga adalah sumber eksternal, yaitu pasar tenaga kerja. Kemudian dari dua peramalan dan ketersediaan ini dianalisis. Adakah gapnya antara yang dibutuhkan dan ketersediaan? Nah, bagaimana hasil analisis itu? Pertama adalah kebutuhan sesuai dengan ketersediaan. Yang kedua, tren produksi. Tren produksi itu adalah trennya naik atau turun. Dan ini akan berpengaruh pada jumlah tenaga kerja dan biaya. Ya. Artinya kalau trennya naik, perusahaan juga perlu menghitung. Ya. Perlu nambah orang, tapi bagaimana keuangan perusahaan? Nah, kira-kira jadi yang harus menambah berapa dengan keuangan perusahaan yang kondisi tertentu, sehingga penambahan itu tidak seluruhnya dipenuhi, tetapi
berapa persen dulu yang harus dipenuhi. Kemudian apakah keterampilan yang dibutuhkan oleh organisasi itu tersedia atau terpenuhi atau belum? Kalau belum terpenuhi, berarti harus mencari orang yang mempunyai kualifikasi atau keterampilan yang dibutuhkan organisasi. Hasil dari analisis gap antara peramalan kebutuhan dan ketersediaan adalah menghasilkan kalau demand itu adalah kebutuhan sama dengan supply, berarti tidak ada aktivitas. Artinya tidak ada aktivitas itu berarti tidak ada proses penambahan atau pengurangan ya. Jadi tetap aktivitas berjalan seperti biasa. Nah, kalau demand lebih kecil daripada supply ya. Nah, sehingga demand-nya saat ini tadi mungkin trennya turun, tren bisnisnya atau produksinya yang saat ini butuh adalah 500, tetapi dalam perhitungan tahun depan akan terjadi penurunan menjadi 400, berarti demand-nya menjadi lebih kecil daripada supply atau ketersediaan SDM. Akibatnya terjadi surplus atau kelebihan SDM. Nah, kemudian kalau demand-nya lebih besar daripada supply ya, saat kebutuhannya adalah 500 dan ketersediaan 400, berarti kekurangan 100 orang. Nah, sehingga itu dilakukan dengan rekrutmen. Nah, ketika dalam proses analisis itu hasilnya karyawan berlebih, ya, kalau lebih kan berarti otomatis ada pengurangan ya. Apakah ketika surplus harus ada pengurangan? Nah, belum tentu. Itu tergantung kebijakan perusahaan. Atau ketika kekurangan karyawan, perlu menambah karyawan, apakah harus menambah karyawan? Juga belum tentu. Apabila tetap menambah, jumlahnya berapa? Itu juga tergantung dari kebijakan perusahaan ya, terkait dengan keuangan dan sebagainya. Nah, ketika terjadi surplus, ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah, ini tahap awal yang biasa dilakukan adalah pengurangan jam kerja. Maksudnya pengurangan jam kerja itu adalah karena produksinya turun, tetapi jumlah karyawannya tetap lebih banyak, sehingga karyawan itu dibagi antara produksi dengan jumlah karyawan, sehingga ada pengurangan jam kerja. Karyawan yang biasanya bekerja selama 5 hari atau 6 hari, dengan kondisi itu dia bergantian dengan temannya, sehingga satu karyawan hanya bekerja 3 hari ya, bergantian ya. Dengan pengurangan jam kerja ini sudah sangat membantu perusahaan untuk menyimpan menyimpan keuangan dari segi kos ya. Karena apa? Jumlah karyawan yang bekerja pada setiap hari menjadi berkurang kan? Dan tentunya akan berdampak pada uang transportnya berkurang, uang makannya berkurang. Nah, ini sudah bisa saving perusahaan untuk keuangannya dan menutup tadi karena untuk membayar karyawan dan sebagainya. Ini langkah awal yang dilakukan dengan harapan kondisi bisnis bisa kembali normal. Nah, kemudian tahap yang kedua biasanya adalah pengurangan upah. Nah, pengurangan upah ini pada perusahaan besar tidak tega ya mengurangi gaji pada karyawan yang di level bawah, gajinya sudah kecil masih dikurangi ya, pasti tidak cukup. Tapi ada kebijakan biasanya pengurangan upah ini diberlakukan pada level manajer ke atas. Itu dalam pemberian bonus pada tahun itu ketika kondisi perusahaan tidak bagus,
bonus itu tidak diberikan. Mungkin ditunda sampai nanti kondisi ekonomi stabil. Jadi bonus manajer ke atas digunakan dulu untuk kebutuhan penggajian dan bonus karyawan di level bawah. Kemudian transfer itu adalah jadi biasanya ini berlaku di holding company yang memiliki beberapa anak perusahaan. Dalam kondisi situasi tertentu, tidak semua anak perusahaan mengalami penurunan pendapatan, ya. Seperti saya contohkan dalam kondisi tadi masalah kenaikan dolar, naiknya harga dolar akan berpengaruh pada perusahaan yang ketika menggunakan bahan baku dari luar negeri dengan transaksi dolar dan dijual dalam rupiah. Tetapi sangat menguntungkan pada perusahaan yang bertransaksinya pakai dolar. Nah, kemungkinan di dalam satu perusahaan di holding company ada perusahaan-perusahaan yang bisnisnya tadi berdampak pada dolar, tapi ada perusahaan yang justru diuntungkan dalam dolar karena kenaikan dolar, jadi ada subsidi silang. Nah, bagi yang karyawan tadi perusahaan yang berpengaruh terhadap faktor kondisi kenaikan dolar, tentunya ada penurunan kan, dan berdampak mungkin ada pengurangan karyawan. Tapi tidak akan dikeluarkan dulu, dicoba ditransfer ke anak perusahaan yang tidak mempunyai pengaruh dalam kenaikan dolar, bahkan cukup justru tadi meningkat. Ketika transfer itu tentunya juga ada proses wawancara, seleksi, karena anak perusahaan tidak mau menerima karyawan yang mungkin karyawan yang tidak kurang bagus ya, sehingga tetap anak perusahaan yang akan mendapatkan kiriman dari anak perusahaan yang lain harus juga melakukan seleksi untuk memilih yang terbaik. Kalau memang dari perusahaan yang tadi menerima transfer tadi ternyata tidak memenuhi kualifikasi, ya secara otomatis karena dia tidak punya tempat, ya terpaksa akan dilakukan PHK. Kemudian yang berikutnya adalah mungkin pengurangan rekrutmen yaitu tadi pengurangan jumlah rekrutmen. Ada juga yang namanya moratorium rekrutmen. Moratorium berarti menghentikan proses rekrutmen. Ini pernah terjadi di PNS juga ya. Cukup lama sekali tidak melakukan proses rekrutmen karena pemerintah akan menghitung dulu jumlah kebutuhannya berapa. Dan mungkin ini juga ada perusahaan yang surplus ya, tapi tidak mengambil kebijakan untuk mengurangi karyawan, tapi melakukan moratorium rekrutmen, jadi menghentikan rekrutmen. Ketika ada karyawan yang pensiun yang harus diganti, tetapi tidak diganti ya. Kemudian ketika ada yang pensiun juga tidak diganti, otomatis secara perlahan-lahan jumlah karyawan ini akan berkurang. Ya, kemudian pensiun dini ini adalah diberikan pada usia 40 tahun ke atas, diberikan tawaran untuk keluar ya dan dengan pesangon atau paket ya, istilahnya paket dari perusahaan untuk untuk sebagai ganti karena dia dipensiun ya. Kemudian downsizing ini adalah alternatif terakhir yaitu adalah melakukan PHK pada karyawan. Nah, perusahaan juga harus menghitung kalau melakukan PHK, berikan pesangon, perusahaan punya uangnya cukup atau tidak gitu. Bahkan pernah juga ada bank yang waktu itu karena ada kebijakan dari pemerintah yang tidak bisa mengejar dari kebijakan itu, akhirnya bank itu tutup dengan istilahnya mengalami dinyatakan tidak mampu, dan karyawan di PHK itu sama sekali tidak diberikan pesangon.
Nah, kenapa downsizing atau PHK ini menjadi alternatif terakhir? Karena bisa menimbulkan konflik ya. Nah, bisa menimbulkan mungkin karyawan menjadi demo, jadi akhirnya demo dan sebagainya. Nah, ini akan mempengaruhi citra perusahaan. Nah, ini tadi beberapa alternatif ketika terjadi kelebihan karyawan. Nah, kemudian ketika terjadi kekurangan yang berarti harus rekrut, apakah harus rekrut? Belum tentu, tergantung dari kebijakan perusahaan, tergantung dari keuangannya, tergantung dari jenis pekerjaannya itu, apakah permanen atau tidak. Nah, langkah yang pertama adalah overtime, lembur. Jadi perusahaan tidak merekrut karyawan, tetapi mengoptimalkan karyawan yang ada dengan menambah jam kerja. Jadi misalnya di produksi biasanya bekerja 8 jam per hari menjadi 10 jam. Nah, 2 jamnya itu akan menjadi tambahan penghasilan karena dihitung secara lembur, ya. Nah, kemudian pekerja part-time temporary. Nah, ini dilakukan untuk pekerjaan atau beban kerja atau tambahan pekerjaan yang sifatnya tidak permanen. Satu contoh adalah tadi ketika perusahaan mengubah cara kerjanya dari manual ke computerized, ya, berarti tahap awal harus memasukkan data-data yang berada di dalam catatan buku ke dalam komputer. Kalau itu dilakukan pada karyawan, pada pemegang jabatan, dia juga harus punya aktivitas sehari-hari yang dilakukan, sehingga perlu menambah orang khusus untuk memasukkan data-data dari catatan ke dalam komputer, dan itu tidak membutuhkan waktu lama. Begitu selesai data dimasukkan ke komputer ya sudah selesai, sehingga hanya butuh waktu misalnya 3 bulan. Nah, atau juga misalnya yang sering kali terjadi adalah ketika karyawan putri, sekretaris misalnya cuti hamil selama 3 bulan. Nah, ini digantikan orang lain yang sifatnya sementara, hanya mengganti ketika si sekretaris itu sedang cuti hamil. Nah, kemudian outsource ini biasanya dilakukan untuk menambah karyawan yang non-skill seperti office boy, kemudian driver. Kalau di kita itu ada tukang parkir, ada cleaning service. Nah, itu biasanya dilakukan dengan bekerja sama dengan biro tenaga kerja yang mengurusi masalah karyawan outsourcing. Jadi perusahaan akan membayar kepada biro tenaga kerja tadi. Biro tenaga kerja itu yang akan mengelola uangnya dan memberikan pembayaran kepada karyawan. Jadi perusahaan seperti UAD tidak ada ikatan dengan cleaning service. Cleaning service hanya bekerja untuk UAD, dan ikatannya dia adalah dengan perusahaan yang mengelola cleaning service. Jadi kalau UAD merasa bahwa ada satu cleaning service yang performnya tidak bagus, dia tinggal mengatakan saja kepada bagian biro outsourcing tadi, ini ada karyawanmu yang tidak bagus, ini tolong saya diganti. Nah, yang melakukan proses merekrut dan sebagainya adalah outsourcing tadi. Nah, ini dilakukan karena karyawan non-skill itu kan karyawan yang tidak perlu jenjang karir, ya, pekerjaannya hanya itu saja, ya, itu. Kemudian juga inovasi teknologi itu adalah ketika ada penambahan ada peningkatan beban kerja atau peningkatan produksi dan sebagainya, tidak perlu nambah orang tapi dengan menggantikan teknologi. Ya, contohnya adalah misalnya ada bagian pabrik yang dikerjakan oleh robot. Nah, itu tidak perlu orang, tetapi robot itulah bagian tertentu yang dikerjakan oleh robot, ya. Tapi karena mungkin secara mekanis ya kerjanya. Atau mungkin yang sering kita lihat nih, sekarang di bisnis perbankan. Bisnis perbankan itu transaksinya secara keseluruhan sudah mulai banyak menggunakan transaksi secara online.
ya, misalnya SMS banking, kemudian juga internet banking, ya, ATM, ya. Jadi tidak perlu si nasabah itu harus datang ke kantor banknya. Nah, bisa kita lihat sekarang kalau kita ke bank, antrian juga tidak terlalu panjang karena ada yang sudah bisa dilakukan transaksi dari rumah. Nah, konsekuensinya apa? Ya, berarti kalau jumlah nasabah yang datang itu berkurang, berarti jumlah jumlah karyawan bagian teller juga bisa berkurang. Nah, yang terakhir rekrutmen dari luar, berarti kita mencari orang dari luar perusahaan, ya, dari eksternal. Nah, nanti kita masuk ketika nanti proses rekrutmen. Jadi kita memang mencari orang calon karyawan dari luar. Ya, ini biasanya adalah karyawan yang sifatnya permanen, ya. Nah, saya kira ini bahasan kita tentang human resource management atau human resource planning, ya, atau perencanaan SDM. Sementara kita akhiri dulu untuk kita lebih dalami. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ya. Nah, sementara itu dulu, ya. Oke, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan pada materi berikutnya.